Aku Abdul. Akhir-akhir ini badanku sering sakit, kepala pusing, dada sesak. Ke dokter katanya nggak kenapa-napa. Tapi kenapa ya rasanya berat banget di hati. Kenapa sih hidupku kayak gini terus? Tidur gak nyenyak, pikiran gak tenang. Apa ini karena hidupku berantakan ya? Oh. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Dul. Alhamdulillah. Sini Dul, duduk dulu. Masya Allah. Gimana kabarnya? Baik Kang. Alah yang benar, ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak sendirian kok, santai aja. Ceritain semua kalau kesah kamu sama aku ya. Nggak apa-apa. Bismillah yuk, bisa. Aku sering merasa pusing Kang, dada sesak, cemas tanpa sebab. Tapi yang paling berat tuh pikiran, merasa bersalah terus. Gitu. Jadi gini Dul, sebenarnya tuh ada penyakit yang namanya itu psikosomatik. Nah, penyakit ini merupakan penyakit fisik yang bersumber dari jiwa yang gelisah. Terus yang kedua karena tekanan. Terus yang ketiga karena jiwanya itu kayak tadi yang kamu sebutkan, merasa bersalah. Atau bisa juga dikatakan karena dosa-dosa yang telah kamu lakukan gitu Dul. Jadi sakit-sakitku ini karena dosa-dosaku Kang. Ya bukan mau menyalahkan ya, maaf Dul. Tapi aku cuman mau menyadarkan kamu. Sebenarnya kamu santai aja, jangan terlalu merasa bersalah lagi. Jadi sebenarnya ini semua itu bisa disembuhkan kalau hati kamu bersih. Jadi insya Allah badan kamu juga ikut membaik kayak gitu Dul. Jadi begitu ya. Terus aku harus ngapain biar sembuh? Oke, gini Dul. Jadi penyakit kamu itu bisa disembuhkan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara bertobat, yang kedua dengan cara terapi sufistik. Nah, ini aku mau jelasin kamu tentang tobat dulu nih yang pertama. Yuk, ini aku udah buatin bagan khusus kamu nih. Nah, yang pertama, psikosomatik ini berawal dari dosa atau maksiat yang kamu lakukan, Dul. Nah, terus dosa ini bisa meninggalkan bekas di hati. Nah, sehingga bisa membuat tabir hati. Nah, dalam artian hati kamu itu tertutup. Nah, kayak kamu itu jadi merasa kurang tenang, terus susah beribadah, sama mudah gelisah kayak gitulah. Nah, terus kalau dibiarkan terus ini bisa menyebabkan sakit fisik seperti kamu itu susah tidur, sakit kepala, atau keluhan nggak jelas secara medis. Nah, ini yang disebut dengan psikosomatik. Nah, tapi tenang aja, ada solusinya yaitu dengan cara bertobat. Nah, tobat ini artinya kembali kepada Allah. Nah, syarat tobat itu ada 3 Dul. Yang pertama itu adalah berhenti melakukan dosanya. Yang kedua itu menyesalinya. Yang ketiga bertekad nggak ngulangin lagi. Yang keempat ini pengecualian kalau dosanya itu kepada orang lain, ya, maka kamu harus minta maaf kayak gitu. Nah, saat tobat dilakukan dengan sungguh-sungguh Dul, hati kamu itu mulai bersih, pikirannya mulai jernih, dan tubuh pun ikut merasakan dampaknya. Maka hasilnya itu yang bagian terakhir ini, yaitu hati yang suci akan membawa kepada kesehatan yang holistik. Kayak gitu, bukan cuma fisik yang lebih baik, tapi juga mental dan spiritualnya. Gitu Dul. Tapi aku takut gak bisa berubah. Aku juga takut tobatku gak diterima. Santai aja Dul, yang penting mulai dulu. Rasa takutmu itu tanda kalau iman pada diri kamu itu masih hidup. Gimana ya? Oh iya. Terus tadi yang kedua apa Kang?
Oke, kalau kamu yang pertama udah paham, aku mau jelasin kamu yang kedua, yaitu dengan metode terapi sufistik. Terapi sufistik ini menggunakan metode tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu apa? Tazkiyatun nafas merupakan proses penyucian jiwa dari semua hal yang buruk dan mengisinya dengan semua hal yang baik. Paham kan? Nah, kayak gitu. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 3 metode terapi. Yang pertama itu adalah taat syariat, yaitu dengan cara memperbaiki ibadah wajib dan juga menjauhi maksiat. Terus yang kedua ada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini dengan cara melatih akhlak dan juga menahan nafsu. Terus yang ketiga itu adalah latihan kesufian, yaitu seperti zikir, muhasabah, terus ada kholwat juga. Nah, dalam proses ini disebut mujahadah, yaitu perjuangan melawan kebiasaan buruk gitu Dul. Nah, dan riyadhah juga, yaitu latihan supaya kebaikan itu jadi kebiasaan. Tujuannya cuma satu, yaitu hati kamu ini menjadi bening supaya cahaya ketenangan itu bisa masuk. Kayak gitu Dul. Aku jadi pengen berubah. Aku capek hidup gini terus. Tenang aja Dul, santai. Itu semua tanda kalau hatimu itu masih hidup ya. Sekarang yang penting kamu mulai bertobat ya. Kamu mulai bertobat dulu. Bismillah yuk, bisa. Makasih Kang. Ya. Makasih banyak ya Kang. Sejujurnya aku mulai ngerasa lega. Setidaknya aku tahu harus mulai dari mana. Ya, alhamdulillah Dul. Langkah kamu itu udah sangat besar. Ingat, perubahan itu proses, bukan instan. Kamu pelan-pelan pasti bisa ya. Ya Kang, aku mau mulai dari taubat dulu, rajin ibadah sama jujur dengan diri sendiri. Ya, bagus. Santai aja. Allah itu lebih dekat dari yang kamu kira. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja sama aku. Pintunya selalu terbuka buat kamu, oke? Ya Kang, doain aku terus ya. Ya, amin, pasti. Semoga Allah mudahkan jalanmu ya, Dul. Ya Kang, aku pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Dul, semangat. Ya, makasih Kang. Ya. Ya Allah, aku kembali. Aku capek jauh darimu dan capek sama hidupku sendiri. Aku sadar banyak salah dan dosa yang aku buat. Hatiku penuh dan pikiranku gak pernah tenang. Ampuni aku ya Allah, bersihkan hatiku. Tuntun aku kembali ke jalanmu. Aku mau berubah. Aku mau mulai lagi dekat denganmu. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar menyesal ya Allah. Astagfirullah. Bismillah, aku pasti bisa. Taubat dan terapi sufistik bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga menyembuhkan luka batin yang sering kita abaikan. Dengan membersihkan hati, pikiran pun ikut menjadi tenang, tubuh juga ikut merasakan dampaknya. Dalam Islam, sehat itu bukan cuma sehat fisik, akan tetapi juga sehat secara jiwa dan juga sehat secara spiritual. Saya Fathu Zaki Ulinuha dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 7. Sekian dan terima kasih.